Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Saat ini kita ada di bab mengenai presentation. Di bab ini kita akan ada lanjutannya nanti di bab berikutnya, yaitu enhancing presentation. Ya, kita mulai dulu dari yang dasar, yaitu presentation. Yang pertama, sebelum kita melakukan presentasi, maka ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan dan dijawab. Yang pertama adalah, siapa yang menjadi audiens kita? Siapa yang menjadi penonton kita? Nantinya akan ada audiens yang obligatory atau yang wajib, dan ada yang kolateral atau yang tambahan. Misalkan seperti yang saya lakukan saat ini, maka audiens wajib saya adalah para mahasiswa yang ada di kelas saya, khususnya di program studi sistem informasi. Tetapi untuk tambahannya begitu, pada saat video ini dibuat pada bulan Oktober 2020, di video-video sebelumnya di seri awal yang sudah diupload, itu ternyata ada banyak audiens yang bukan dari peserta kelas saya, sehingga itu tambahannya, kolateralnya. Kemudian mengapa mereka melihat presentasi kita? Ada yang karena wajib, diwajibkan, atau memang wajib karena keinginan, ada yang karena keterpaksaan, ada yang karena memang ingin memahami apa yang akan kita sampaikan. Kemudian tujuan kita apa? Apakah tujuan kita hanya memberikan pemahaman, ataukah tujuan kita memang ingin memberikan pengenalan, atau tujuan kita adalah sesuatu hal yang sangat teknis atau teknikal? Nah, itu yang harus ditentukan di awal. Kemudian berapa lama presentasi itu akan berjalan? Di banyak teori mengungkapkan bahwa sebenarnya manusia itu hanya bisa fokus antara 10-15 menit. Kemudian akan distracted atau teralihkan pikirannya dan harus dikembalikan ulang. Ya, harus dikembalikan ulang. Ada yang teori lain menyatakan 30 menit. Ya, tetapi pada intinya sama-sama bahwa manusia itu memiliki batasan untuk fokus, ya, sehingga durasi itu sangat penting. Anda bisa bayangkan jika Anda di YouTube kemudian menemukan video-video tutorial yang di situ sudah terpampang durasinya 2 jam, 1 jam setengah. Bahkan saya pernah ketemu satu tutorial yang panjangnya 8 jam. Yang itu sulit sekali ya untuk melihat secara utuh, ya pasti akan terpecah-pecah. Dan pada saat terpecah-pecah tadi, bisa jadi kemudian enggan untuk balik. Ya, itu kenapa di video saya rata-rata hanya 10 sampai maksimal 20 menit. Where will it take place? Nah, tempatnya ada di mana? Ya, tempatnya ada di mana? Itu yang penting harus dilihat. Apakah kita ada di tempat yang santai, tempat yang formal, tempat yang memang dikhususkan untuk itu, di ruang rapat misalkan, yang memang tidak ada distraksi, tidak ada gangguan, atau memang kita ada di satu tempat yang sangat crowded, yang banyak gangguan di dalamnya. Secara umum presentasi itu memiliki struktur seperti ini. Jadi ada pengenalan,
itu untuk mendapatkan perhatian. Tapi sekali lagi ini juga relatif ya. Kalau memang itu tempatnya khusus, audiensnya juga sudah wajib, biasanya get attention ini sangat singkat ya. Hanya salam, pembuka, selesai. Karena memang sudah tahu audiensnya kemana. Tidak perlu malah bertele-tele ya, menggunakan ice breaking segala macam, nggak perlu karena audiensnya sudah wajib ya. Tapi kalau memang itu audiensnya having fun, nah begitu beda lagi ceritanya. Tapi kita ruang lingkupnya di sini adalah komunikasi bisnis yang ya mayoritas presentasi yang disampaikan itu adalah dalam lingkup serius, dalam lingkup wajib biasanya. Kemudian isi yang sesungguhnya atau main theme atau kontennya. Dan yang terakhir summary. Ya, yang seringkali ini juga dilewatkan. Ya, summary ini. Yang pertama adalah getting attention, unite the audience. Selamat pagi gitu ya. Beberapa menggunakan ice breaking, mana saya tidak mendengar jawaban Anda. Selamat pagi gitu, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kerasa belum mendengar semuanya, misalnya begitu. Unite the audience. Apalagi kalau kita paham bahwa audiensnya memang dalam satu golongan yang sama, mempunyai salam yang sama, mempunyai jargon yang sama. Mungkin bercerita ya tadi saya kesini begini, tapi ini juga sekali lagi melihat ya, melihat situasi dan kondisinya. Pas around sample, nah, kita mengungkapkan contoh sebelum masuk ke isi yang sesungguhnya. Dan biasanya bertanya, bagaimana kondisinya saat ini? Bagaimana keadaan saat ini, sehat? Nah, begitu. Ya, getting attention yang secara umum ya bisa menyatukan audiens. Dan mungkin kalau punya kemampuan lebih dalam berkomunikasi bisa sedikit sarkas ya, tapi ini sangat beresiko tinggi ya. Jadi kalau audiensnya tidak bisa menerima, malah bisa menjadi bumerang bagi si presenter tadi. Kemudian ya diusahakan kalau memang belum berpengalaman, ragu-ragu dengan improvisasi, ya kita harus punya 3 teman ini. Personal note, catatan, kerpean gitu kalau bahasa Jawa, contekan ya. Visual dibantu dengan PowerPoint, dibantu dengan video atau handout. Dan ingat ini semua friend ya, bukan aktor utamanya. Aktor utamanya adalah presenternya itu sendiri. Dan jangan jadi PowerPoint karaoke yang hanya sekedar membaca apa yang ada di PowerPoint, yang kemudian PowerPoint-nya sangat penuh ya, tidak terdiri dari poin-poin tertentu, akhirnya bukan PowerPoint tapi power text. Nah begitu, sehingga kita seakan-akan hanya membaca, jadi karaoke ya. Jangan menjadi seperti itu. Kemudian ini yang sulit karena kredibilitas pembicara itu tergantung dari reputasi, tergantung dari jabatan mungkin, tergantung dari posisi, tergantung dari gelar bisa jadi ya, yang akhirnya bisa menyatakan hal-hal seperti ini, connecting ideas ya, kemudian hold attention karena memang sudah punya reputasi yang baik, sudah punya gelar yang sangat tinggi, sudah lebih berpengalaman, sehingga yang lain hold attention. Ya mungkin seperti guru, dosen ya, itu yang sangat mudah untuk mendapatkan ini. Dan vivid language, jadi jelas ya, jelas saja, tidak banyak mengungkapkan hal-hal yang metafora, tidak banyak menggunakan kata-kata yang sulit dicerna, tidak banyak menggunakan kata-kata hiperbola. Nah itu vivid language yang jelas. Restarting main point, jadi pada titik-titik tertentu itu
kita mengungkapkan ulang, ini tujuannya apa sih presentasi ini. Ya, seperti saya misalnya di video yang saya ungkapkan, saya lebih mudah restarting main point ini karena saya melakukan pemecahan di video-video tadi. Sehingga di setiap permulaan video yang baru, saya bisa mengungkapkan ini. Tetapi kalau itu berlangsung panjang, ya lumayan sulit sebenarnya. Body language yang ya kalau kita online seperti ini sulit ya. Kita menangkap body language kadang-kadang itu kenapa saya memilih untuk tidak menempatkan wajah atau tubuh saya di presentasi karena biasanya malah mengganggu. Ya, itu yang pertama, kemudian kedua juga ukuran videonya jadi lebih besar kalau saya recording. Tetapi kalau ini real ya kita ada face to face ya, kondisi face to face ini sangat penting. Dan siap-siap untuk ditanya, anticipate question. Jangan kemudian begitu ditanya gagap, waduh gitu kayak kaget. Nah itu kalau audiensnya ofensif ya, menyerang, maka akan dihabisi, dibantai. Nah kemudian art of delivery ini art sekali lagi seperti yang sebelumnya. Anda bisa lihat di video sebelumnya, bagi yang belum lihat ada art of listening, art of asking. Jadi meskipun teorinya sama, meskipun materinya sama, tapi ini seni. Tiap orang akan menyampaikan dengan hal yang berbeda-beda. Yang pertama memorizing. Ada orang yang punya ingatan yang kuat, ada orang yang suka lupa, ada yang punya ingatan kuat tapi karena grogi, nervous, begitu di depan lupa semua. Itu kenapa butuh tadi contekan tadi. Ada yang membaca tapi nada membacanya juga sangat kaku. Nah, ada yang sangat luas. Seperti penyiar-penyiar di televisi yang ya mungkin kita juga kadang-kadang heran. Kok bisa ya mereka selancar itu? Bahkan kalau kita pun dikasih teks yang sama, belum tentu kita bisa membaca seperti mereka, begitu. Speaking from notes ya. Jadi ada bentuknya terlebih dulu. Impromptu. Impromptu ini secara sederhana improvisasi ya. Jadi tanpa direncanakan. Kadang-kadang kita sudah merencanakan sesuatu tapi di tengah-tengah ada hal yang berbeda begitu. Nah, maka kita melakukan improvisasi tanpa perencanaan. Impromptu ini art. Kalau tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan yang baik ya sulit begitu. Praktis, semakin banyak berlatih semakin baik ya. Saya sendiri misalnya sejak saya masih SMA, mungkin SMP, bahkan sampai kecil mungkin ya, saya bukan seorang presenter yang baik begitu, dan berlatih gitu ya. Pada saat kemudian tiba-tiba menjadi trainer, menjadi asisten lab, menjadi dosen apalagi, maka semakin lama gitu ya, akan semakin menemukan cara-cara baru ya, termasuk membuat video seperti ini. Anda bisa melihat pada saat awal, video-video awal saya di playlist yang pertama itu juga ya saya juga masih merasa kurang, tapi pada saat saya membuat seperti itu terus menerus dan menerus, akhirnya akan paham, oh seperti ini nantinya, bagaimana cara saya mengatur durasi, bagaimana cara saya mengatur delivery penyampaian ya. Tapi itu harus berlatih, kalau nggak berlatih nggak bisa. Dan improvisasi, meningkatkan kemampuan, banyak membaca, banyak melihat. Nah itu yang paling penting, belajar ya, keep practicing, keep learning, selalu berlatih dan selalu belajar. Persiapan sama seperti tadi, memorizing, reading ya, ini sama ya. Kemudian ini yang banyak dikeluhkan ya, overcoming anxiety, nervous, grogi, gugup ya, adalah hal yang biasa. Saya selalu mengatakan itu kepada banyak orang kalau saya ditanya ya,
gimana caranya supaya kita sama sekali tidak nervous? Saya bilang tidak bisa, karena kita manusia normal. Kalau tidak pernah nervous, ya berarti tidak normal. Karena kita punya rasa malu, karena kita punya rasa sedih, kita punya feeling, itu yang menyebabkan kita anxiety. Yang paling penting adalah cara mengatasinya. Berpikir positif, persiapan yang lebih matang sehingga kita merasa lebih yakin. Ya, ada yang menyarankan untuk menarik nafas panjang, tapi ada juga yang ini tidak berhasil cara ini. Ya, ada yang menyarankan merasa nyaman dengan tampilan kita dulu. Kalau itu tampilan fisik, dengan bajunya, dengan posisinya, begitu, sehingga kita merasa lebih tenang. Nah, ada yang seperti itu. Maintain eye contact, ya, tetap eye contact, ya, tetap eye contact, ya, jangan hanya menunduk, jangan hanya memandang ke PowerPoint, dan sebisa mungkin jangan berhenti. Kalau ada kesalahan di tengah-tengah, manusiawi ya, karena kita manusia biasa, tetapi tetap berjalan begitu. Itu secara umum ya. Nah, di bagian berikutnya nanti akan saya sampaikan tentang break the rule. Jadi kadang-kadang ada aturan baku yang harus bukan dilanggar ya, dilampaui supaya kita dalam melakukan presentasi jauh lebih baik. Itu untuk bagian pertama dari materi presentasi, masih di mata kuliah online komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.